My name's John Lashitsky. I just got out of prison. Do you know there are over 2 million Americans behind bars? That's a little larger than the population of Houston. Guilty. You see, Johnny. It all started when I was 8 years old. I stole the Publishers Clearinghouse Prize Patrol. Guilty. 4 years. And if being a moron were a crime, Mr. Lashitsky, 4 to 7 years. And next time you steal a car, Mr. Lashitsky, check to see if there are lights on the roof. Hey! John Lashitsky. What's your name? Who's the new guy? That is Nelson Biederman IV. So what's a beautiful white boy like you doing in a place like this? Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Pada alur cerita film kali ini, saya ingin membahas alur cerita dari film Let's Go to Prison yang rilis tahun 2006. Dalam film ini dibintangi oleh Doug Shepard sebagai John Lashitsky dan Will Arnett sebagai Nelson Biederman IV. Yuk, kita bahas filmnya. Let's check it out. Wait. Film diawali dengan seorang pria yang bernama John yang baru saja keluar dari penjara. Terhitung sudah 3 kali dia dijebloskan ke dalam penjara dengan berbagai kasus, dimulai dari pencurian mobil sampai dengan percobaan perampokan, dan aktor yang menjebloskannya adalah Hakim Nelson Biederman. I got out again when I was 24. Then that same asswipe Judge Biederman sent me back. Dengan kejadian tersebut membuat John setelah keluar dari penjara ingin membalas dendam, namun dia mendapati kabar bahwasannya Hakim Nelson baru saja meninggal yang membuat John kecewa serta frustasi sampai akhirnya mengunjungi klub malam. Holy shit. Nelson Biederman IV. Ketika di klub malam, John tanpa sengaja melihat berita di koran bahwasannya Hakim Nelson memiliki seorang anak yang bekerja di yayasan yang didirikan mendiang ayahnya sendiri, yang juga bernama Nelson Biederman. Sejak saat itu, John membuat rencana agar anaknya juga merasakan apa yang dia rasakan hidup di dalam penjara. Yeah, I know he was my father. Thanks for the fucking newsflash. Rencana John dimulai dari tempat di mana Nelson meresmikan yayasan ayahnya. Dia masuk ke mobil Nelson, mencuri uang serta menghabiskan inhales asma Nelson, dan setelah Nelson selesai berpidato, dia memutuskan untuk pergi dari tempat acara itu. Nelson Biederman IV. In honor of my late father, officially declare. Oh my, look at this. Di tengah perjalanan, dia coba menghisap inhales namun sudah habis dibuang oleh John. Karena panik, dia langsung mencari apotik, dan karena buru-buru pihak apotik beranggapan ada perampokan yang membawa senjata. Ditambah lagi agar seolah-olah pihak apotik menganggap benar perampokan, John melepaskan tembakan di luar apotik. Dengan kondisi yang panik, Nelson pun setelah mendapatkan inhales memutuskan untuk lari dari apotek tersebut. Namun rupanya kejadian tersebut terekam kamera yang membuat Nelson harus berurusan dengan polisi yang pada akhirnya dia dinyatakan bersalah di pengadilan yang diperkuat oleh para saksi juri. Nelson Biederman, you've been found guilty of felony assault. But like you make me sick, and I don't want your Drakkar Noir stinking up my courtroom. Di lain pihak, dengan terjerumusnya Nelson ke dalam penjara membuat John tidak bahagia sepenuhnya. Ada sesuatu yang mengganjal dalam benak John. Di saat bersamaan, di tempat John didatangi 2 orang yang ingin memesan obat terlarang. Dengan track record seorang kriminal ulung, John dapat mencium bahwasanya orang tersebut adalah polisi yang menyamar, dan John secara sadar menjualnya dengan tujuan dia dapat ditangkap dan kembali masuk ke penjara untuk membuat perhitungan dengan Nelson Biederman. Lashitsky, John Q. Hello, Johnny. How you doing? Rooney, no glass? Dan benar saja dia ditempatkan dalam penjara yang sama, tinggal dalam satu sel bersama, sehingga tujuan dan rencana John dapat dimulai. Dengan pengalaman serta jam terbang di dalam penjara, dia tahu gangster yang berpengaruh serta peraturan yang tidak tertulis di dalam penjara. See those badasses over there? They're the White Kingdom. They pretty much run the roost. Great American melting pot. Leonard,
Don't be fooled, though. Underneath all those swastikas. Agar nampak John sebagai pribadi yang baik, dia membuat sandiwara agar Nelson percaya apa yang dikatakan John benar untuk kebaikan Nelson sendiri. What's on the menu today, good sir? Pada saat jam makan siang, John menjelaskan kondisi di dalam penjara dan meminta Nelson tepat jam 12.15 untuk berdiri. Namun Nelson beranggapan itu hanya candaan dan benar saja pimpinan gangster di jam tersebut, Leonard, menusuk napi lain dan karena pada saat itu Nelson tidak berdiri, dia ditanyai petugas dan menunjuk Leonard adalah pelakunya. Disinilah bencana dimulai. Pada saat waktunya mandi, Nelson didatangi pria hitam besar pimpinan blok G bernama Barry yang juga merupakan gay. So what's a beautiful white boy like you doing in a place like this? Di saat itu, John dengan sandiwaranya seolah-olah membantu Nelson dengan mengatakan Nelson sebagai pasangannya di penjara tersebut agar Barry pergi dari situ. Back the hell off, Barry. He's my bitch. For your entry. That goes for you. Hari berganti hari, Nelson yang setiap saat mendapat perlakuan kasar oleh napi lain yang sebenarnya merupakan suruhan si John sendiri. Ditambah lagi, John bernegosiasi dengan Barry untuk menjual Nelson dengan obat terlarang dan 4 dus rokok membuat Nelson benar-benar merana di dalam penjara. Well, shit. All right, Johnny, how much? For real. Dan pada saat John dipanggil sipir yang lagi-lagi sandiwaranya, sekelompok orang menculik Nelson dan membawanya ke sel Barry. Di sana Barry menjelaskan dirinya yang ingin mengenal lebih dekat dengan Nelson dan karena takut Nelson tidak dapat berbuat apapun termasuk salam perkenalan Eskimo. Keesokan harinya, Nelson mendapat kabar bahwa Leonard akan segera keluar dari sel isolasi. Mendengar berita tersebut, Nelson panik dan berinisiatif mendatangi Leonard untuk meminta maaf secara langsung dari apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Namun dari pertemuan pertamanya itu tidak berjalan mulus dengan hantaman garpu di kedua kaki Nelson. Di sisi yang lain, Nelson pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika pengaruh Barry terhadap kehidupan Nelson sendiri di dalam penjara. Sampai akhirnya si John membuat rencana agar Nelson dapat bebas dari Leonard dan Barry untuk meminta sel private. Yang lagi-lagi itu adalah akal-akalan si John saja. Dan rupanya sel itu adalah sel isolasi, bukan sel privat. Had enough of yourself already? I don't blame you. Let's go. How long was I in there? 2 days. Setelah keluar dari sel isolasi, Nelson ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Dia mengunjungi napi apoteker untuk meminta obat agar dapat mengakhiri hidupnya. Dan disinilah awal kehidupan Nelson berubah 180 derajat. Setelah kembali ke selnya, dia didatangi oleh ketua gangster Leonard. Terjadi perkelahian di antara mereka berdua. Sampai akhirnya Nelson tanpa sengaja menjatuhkan serum yang Leonard duga adalah obat-obatan kelas wahid dan menyuntikkan ke lengan Leonard sendiri dan akhirnya dia mati. Melihat kondisi bos besar yang tidak bernyawa membuat anak buahnya Leonard sekarang takut dengan Nelson. White Kingdom's got your back. Sejak kejadian tersebut membuat White Kingdom gangster yang dipimpin Leonard sebelumnya menaruh hormat ke Nelson dan bersedia menjadi anak buahnya sekarang. Ini terbukti ketika Nelson yang pada saat itu sedang ngobrol dengan Barry, tiba-tiba mereka masuk dan menyerang Barry untuk melindungi bos Nelson. Karena keramaian tersebut, si penjara masuk dan menuduh John terlibat keributan sampai akhirnya membuat si John dikurung di sel isolasi. Dodge right, it shifts left. You think you're on top of it, suddenly you're underneath it. Dengan kejadian yang sudah berubah 180 derajat yang dialami Nelson membuat John frustasi karena semua rencananya berantakan. Terlebih, apa yang sudah Nelson alami sampai saat ini berkat John sendiri yang sudah membimbingnya. Yang mana membuat John semakin kesal menerima kenyataan tersebut. Terlebih lagi, Nelson akan mendapatkan pembebasan bersyarat. You're the greatest. I want to say from the bottom of my heart. Yeah? Thank you. Okay. But I just feel like I really want to give you something, John. I do. Yeah. Can I get you some cigarettes? Oleh sebab itu, John membuat rencana dengan memberikan minuman yang sebelumnya sudah diberikan obat bius. Setelahnya, John memberikan coretan di kening Nelson.
sebagai tanda dia anggota gangster agar pembebasan bersyaratnya tidak dikabulkan, dan rencana itu pun berhasil. Bombers. When I get out of here, I intend to stand up for what I know is. Dengan tidak disetujuinya pembebasan bersyarat membuat Nelson marah ke John, dan perkelahian antara mereka pun tidak dapat dihindarkan sampai akhirnya John pun berkata dengan jujur apa yang sudah dia lakukan ke Nelson dikarenakan balas dendam dari perlakuan Hakim Nelson ke John di masa lalu. Dengan kondisi tersebut membuat kepala sipir memanfaatkan momen pertarungan mereka untuk dijadwalkan sembari mengadakan taruhan pemenang di antara mereka berdua. Di saat bersamaan, Barry mendapatkan pembebasan bersyarat mengucapkan perpisahan ke Nelson yang sudah menjadi rekan dekat selama di penjara, dan Nelson meminta satu permintaan ke Barry setelah dia keluar nanti, yakni peran anak asuh di yayasan sepeninggal ayahnya. You're the closest thing to family I've ever had. Dikarenakan pimpinan saat ini yang menjalankan roda yayasan Nelson orang-orang yang tidak kompeten, ditambah ketidakpedulian pihak yayasan terhadap apa yang dialami Nelson selama di penjara yang pada akhirnya dilakukan pemecatan sepihak, Nelson menelpon ketua yayasan bahwasanya Nelson mengadopsi anak asuh yang baru saja keluar dari penjara. Karena di dalam bukti ketentuan yayasan diizinkan pemilik yayasan memiliki anak yang dapat menjalankan bisnis yayasan untuk sementara waktu, dan anak itu adalah Barry. What the hell you doing in my office, bitch? Tiba saatnya pertarungan Nelson versus John. Masing-masing dari mereka rupanya mempersiapkan racun suntik yang pernah Nelson gunakan pada saat melawan Leonard. Dalam pertarungan mereka berdua, baik John dan Nelson menerima suntikan yang menyebabkan mereka berdua tumbang dan dinyatakan mereka berdua mati. Barry yang tiba di pemakaman Nelson merasa sedih, dan setelah para peziarah pergi semua, Barry menggali makam Nelson dan mendapatkan Nelson yang hidup kembali. Rupanya ini merupakan rencana Nelson keluar dari penjara, begitupun dengan John yang sama-sama menggunakan ramuan obat agar dapat pingsan yang seolah-olah mati selama 3 hari sampai akhirnya mereka bertiga dapat berkumpul kembali. Okay, but don't fuck me on this one. 1 tahun setelahnya, mereka bertiga, Nelson, John, dan Barry, serta beberapa ex-napi membuka perusahaan minuman anggur yang sukses yang diberi nama Baby Duck Winery, dan film pun berakhir. Ya, demikian alur cerita movie kali ini. Nah, menurut Mimin, pelajaran yang dapat kita petik dalam film ini adalah menyimpan dendam itu hanya akan menjadi penghalang masa depan Anda untuk bahagia. Silahkan jika ada yang request film maupun komen bisa isi form komen di bawah. Dan jika ada yang salah mohon untuk dikoreksi dan dimaafkan. Sekian, terima kasih.